Selamat datang mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Perkenalkan, nama saya Mira Sekar Arumi. Saat ini saya menjabat sebagai pelaksana tugas dekan. Halo, perkenalkan saya Yunika Balsa. Saya Wakil Dekan Fakultas Psikologi Ubarajaya. Nama saya Sarita Chandra Merida. Kalian bisa panggil saya Bu Meri. Kebetulan saya di fakultas dipercaya untuk menjadi wakil. Nama saya Delon Runtu, SPSI, MSI, selaku wakil dekan 3. Halo, Assalamualaikum. Saya Fatana Gina, atau biasa dipanggil Inggin. Saya adalah Ketua Program Studi Psikologi. Saya Ibu Yomi Mafina. Saya di sini sebagai Sekretaris Program Studi Fakultas Psikologi. Seperti yang kalian tahu, fakultas kita sudah memiliki program studi yang terakreditasi B. Dan ini menjadi suatu kebanggaan juga dan harapan kami bahwa mencerminkan kualitas program studi yang semakin baik. Sehingga mahasiswa masuk ke sini diharapkan juga akan mendapatkan pembelajaran dan pendidikan yang Pada dasarnya, tugas pokok saya adalah membantu dekan Fakultas Psikologi dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tentunya saya bertanggung jawab langsung kepada dekan Fakultas Psikologi. Uraian tugas saya yaitu merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, dan melakukan evaluasi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, membina dosen di bidang akademik, menelaah pembukaan program studi di berbagai strata pendidikan, melakukan inventarisasi kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, melakukan pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester, melakukan pemantauan dan evaluasi sistem penerimaan mahasiswa baru, melakukan pengendalian standarisasi baku mutu pendidikan akademik dan profesi, menyelenggarakan pengolahan data bidang administrasi akademik, melakukan koordinasi fungsional dengan wakil rektor bidang akademik, menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada dekan Fakultas Psikologi. Pada dasarnya, tugas wakil dekan 1 yaitu mengawasi dan mengevaluasi proses akademik. Di antaranya adalah mengkoordinir bidang SDM. Bidang SDM itu apa saja yang ada di bawah saya? Itu ada bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dosen yang pertama. Jadi bedanya dengan Kaprodi dan Wakil Dekan 1 adalah kalau di bidang 2 lebih ke personalnya dosen itu dia dalam menjalankan tugasnya dia melaksanakan tugas dosen sesuai dengan kode etik kepegawaian di Bhayangkara atau tidak. Contohnya apa? Misalnya kalian bisa melaporkan atau mendiskusikan dengan bidang 2 ketika kalian ada dosen yang mengajar tidak sesuai jadwal atau meninggalkan kelas sebelum jam pelajaran berlangsung seperti itu, dan atau dirasa ada sikap-sikap dosen yang kalian tidak pas, kalian bisa diskusi dengan saya. Terus kemudian bidang SDM apalagi yang saya koordinir yaitu adalah staff. Nah, di Fakultas Psikologi nanti kalian akan bertemu mbak-mbak dan mas staff. Nah, itu yang akan membantu kalian selama proses perkuliahan. Staff ini tugasnya apa? Staff ini adalah tugasnya bertanggung jawab sepenuhnya untuk melayani mahasiswa. Jadi kalau kalian mendapatkan pelayanan yang kurang memuaskan atau pelayanannya itu nggak sesuai, kalian bisa diskusi dengan saya seperti itu. Terus kemudian di bidang 2 ada apa lagi? Ada saya membawahi sarana dan prasarana. Karena masih online mungkin kalian tidak menggunakan ruang kelas. Nah, biasanya kalau menggunakan ruang kelas, kalau ada kursi rusak, AC nggak dingin, LCD rusak, atau perlengkapan di kelas itu yang nggak layak pakai, kalian bisa lapor ke saya. Oke, kemudian yang terakhir ada bidang keuangan ya, yang paling krusial untuk mahasiswa. Jadi ketika kalian ada kendala dalam pembayaran saat pembayaran, kalian bisa menghubungi saya, atau informasi tentang
pembayaran, segala hal tentang pembayaran, entah itu pembayaran kuliah, skripsi, seminar proposal, atau pembayaran yang lain. Berdasarkan pola pengembangan kemahasiswaan Ristek Dikti, kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan menjadi yang pertama penalaran dan keilmuan, kedua minat dan bakat, ketiga kesejahteraan, dan keempat kepedulian sosial. Apa itu penalaran? Program dan kegiatan kemahasiswaan yang bertujuan menanamkan sikap ilmiah, merangsang daya kreasi dan inovasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi dan kerjasama mahasiswa dalam tim, baik pada perguruan tingginya maupun antar perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri. Kegiatan ini berbentuk yang pertama itu Pekan Ilmiah Mahasiswa, yang kedua Lomba Karya Tulis Mahasiswa, yang ketiga pengembangan kreativitas mahasiswa, yang keempat mahasiswa berprestasi tingkat nasional, kelima presentasi pemikiran kritis mahasiswa, keenam diskusi ilmiah, seminar dan workshop, dan yang ketujuh adalah kegiatan lain yang sejenis. Tugas saya adalah diantaranya menyusun program kerja dan rencana biaya operasional tahunan sebagai pelaksanaan tugas, terus kemudian memeriksa beban tugas mengajar dosen di setiap semester, terus kemudian meneliti rencana acara perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku, terus kemudian memeriksa konsep penugasan surat tugas dosen atau penasehat akademik, terus kemudian memonitor pelaksanaan perkuliahan sebagai bahan evaluasi. Nah, ini yang mungkin kalian perlu tahu yang merupakan bagian dari tugas saya, yaitu saya yang memonitor pelaksanaan perkuliahan. Di antaranya contohnya misalnya apakah kelas-kelas itu atau materi-materi yang disampaikan oleh dosen itu berjalan dengan sesuai dengan rencana pembelajaran semester yang sudah disepakati oleh tim dosen gitu. Nah, jadi kalau nanti dalam pelaksanaan perkuliahannya mungkin kalian menemukan dosen yang mengajar tidak sesuai dengan RPS atau rencana pembelajaran selama 1 semester, itu kalian boleh melapor melalui dosen pembimbing akademik. Nah, nanti dosen pembimbing akademik yang akan melaporkan ke saya. Terus kemudian saya juga bertugas untuk mengevaluasi hasil perkuliahan berdasarkan hasil monitoring tadi gitu ya. Jadi dari hasil monitoring itu saya akan melihat apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana tadi yang disebutkan, yang sudah disepakati di awal. Jika tidak, maka laporannya itu ke saya. Nah, jika tidak berjalan sesuai, maka saya juga yang akan memikirkan apa langkah-langkah yang bisa diambil ya. Terus kemudian tugas saya yang lain adalah membimbing dan menilai kegiatan akademik mahasiswa sebagai bahan pengembangan. Terus kemudian menentukan dosen pembimbing bagi mahasiswa, dosen pembimbing skripsi, saya yang menentukan dosen pembimbing skripsi, dosen pembimbing magang, dan dosen pembimbing akademik. Terus kemudian terus juga saya melayani dosen dalam melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terus melakukan pembinaan akademik dosen di program studi. Jadi saya merekomendasikan dosen untuk mengikuti misalnya suatu pelatihan atau workshop atau seminar gitu ya, yang sesuai dengan kepakarannya. Terus kemudian saya juga mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di laboratorium. Nah, jadi nanti kalau kalian sudah mulai di semester 4 nanti akan mulai belajar alat-alat tes gitu, alat-alat tes dan bentuknya itu praktikum. Nah, saya akan berkoordinasi dengan kepala lab untuk kegiatan.
Tugas pokok saya dalam hal ini adalah membantu ketua program studi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di program studi. Jadi pada intinya saya membantu tugas-tugas dari Ibu Kaprodi, yaitu tadi yang sudah diuraikan oleh Ibu Inggin. Lalu sekretaris prodi di sini adalah juga melaksanakan tugas pokoknya, yaitu bertanggung jawab kepada ketua program studi seperti yang tadi saya jelaskan. Sedangkan untuk uraian tugas saya itu meliputi seperti menyusun konsep program kerja, lalu menyusun beban tugas mengajar dosen setiap semester berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan. Lalu menyusun konsep rencana perkuliahan dan satuan acara perkuliahan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan atasan. Lalu menyusun konsep penugasan dosen wali atau penasehat akademik, atau yang lebih dikenal dengan dosen PA, dosen pembimbing akademik, yang nanti kalian akan dapat satu-satu. Lalu menyusun konsep instrumen monitoring pelaksanaan perkuliahan, hampir sama dengan Ibu Kaprodi. Jadi kami saling bekerja sama untuk melihat dan memonitoring perkuliahan yang sudah berjalan. Kalau tadi dijelaskan oleh Bu Inggin, kalau ada masalah, ada kendala, kalian bisa melapor kepada saya. Lalu menyusun konsep evaluasi hasil pelaksanaan perkuliahan. Lalu menyusun juga konsep rencana biaya operasional program studi. Lalu menyusun konsep pembimbing dan penilaian kegiatan kemahasiswaan, menyusun konsep para dosen dan calon pembimbing bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhirnya atau dosen pembimbing skripsi, menentukan siapa kira-kira nanti ketika kalian akan menyusun skripsi, saya yang menentukan siapa dosen pembimbing kalian. Selamat belajar di fakultas kami, selamat berinteraksi. Jika ada yang ingin ditanyakan, didiskusikan, bisa dengan wakil dekan dari wakil dekan 1 hingga wakil dekan 3. Kami juga di struktural ada Kaprodi dan Sesprodi, dan juga tentunya tidak menutup kemungkinan jika ingin langsung berdiskusi dengan saya. Nah, jadi saya harap kita bisa segera bertemu secara langsung, tidak secara daring, dan kita akan bisa berkoordinasi dan bekerja sama dengan baik.